Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 13 September tahun 2020, Tuhan Yesus memperkenankan kita semua untuk kembali bersama-sama beribadah dalam ibadah hari Minggu Jemaat Gemem Rondor Panihibawa. Pada pagi hari ini kita akan dituntun bersama dalam tata ibadah hari Minggu bentuknya yang ketiga. Dan ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh yang kekasih Ibu Pendeta Nova Karinda, Sarjana Teologi. Di dalam persiapan saya mengundang semua jemaat untuk boleh berdiri. Marilah kita bersama-sama menyatakan kemuliaan bagi Allah. Pujilah Tuhan. Marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan bernyanyi bersama dalam PKJ nomor 2, Agunglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Engkaulah Allah yang menjadi sumber berkat kami. Terima kasih, kami bersyukur, memuji dan meninggikan Engkau, karena Engkau yang terus menyertai kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami. Dan saat ini, di minggu pagi yang indah, kami boleh lagi beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Karenanya ibadah ini kami yakin jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. NNBT, ketika ku bangun.
Jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang begitu baik bagi kami, dimuliakanlah Engkau dengan hidup kami, karena kami ada semua karena kasih karunia-Mu. Dalam hidup yang Engkau beri, kami hendaknya mampu menjadi berkat bagi banyak orang, karena berkat-Mu yang berlimpah bagi kami. Tetapi ketika kami diperhadapkan dengan banyak hal, sering ada keegoisan, sering ada kesombongan, bahkan hanya kepentingan diri kami sendiri tanpa peduli orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami bersalah di hadapan-Mu. Kami mengaku semua yang kami lakukan yang tidak berkenan, sambil bermohon, kasihani dan ampuni kami, kuduskan dan layakkan kami selalu untuk memuliakan Engkau. Kami percaya Yesus menderita mati di kayu salib untuk mengampuni kami, menebus dosa kami. Karena terima kasih dengan karya penebusan Yesus, kami bersyukur dan kami percaya Engkau telah memulihkan dan menguduskan kami semua dari setiap pelanggaran dosa. Terpuji Allah Bapa dalam Yesus, kami berdoa. Amin. Anugerah Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Disilakan berdiri, kita ungkapkan puji-pujian secara berbalas-balasan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, Di pelataran rumah Allah kita. pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kabarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap. Langit berikan biasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kabarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam sukacita beribadah bersama jemaat Rondor Paniki Bawah dari rumah masing-masing. Kami sungguh percaya Engkau ada bersama dengan kami dalam persekutuan ibadah dari rumah kami. Dan Engkau ada ingin memberkati kami. Karena terima kasih. Kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Beri roh pengertian bagi kami Bapa, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji Bapa dalam Yesus yang berfirman dan kami mendengarnya. Amin. Kita membaca Alkitab dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. 1 Samuel pasal 8 dibaca mulai dari 1 hingga pada ayatnya yang ke-22. Dengan perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel,
dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kamu untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukannya kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah perintah mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan mereka memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya akan berperkakas, keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan mengambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perintah mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin.
Shalom, damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam persekutuan ibadah minggu ini, kita diberi tema perenungan kita, kolusi, korupsi, nepotisme merusak tatanan kehidupan. Saudara, kalau buka KBBI, kita akan mendapati kolusi itu adalah kerjasama untuk maksud tidak terpuji atau persekongkolan. Korupsi, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, uang perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan nepotisme, tindakan kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan atau pangkat di lingkungan pemerintah. Kolusi, korupsi, nepotisme atau yang kita biasa bilang KKN itu mewabah di banyak tempat dan itu menakutkan bagi semua orang termasuk warga gereja. Dalam kepedulian dengan itu, maka kita Gereja Masih Injili Minahasa menggumuli apa yang banyak terjadi dalam praktek KKN dan diajak untuk berenung dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Saudara, membaca bagian Alkitab ini, di situ menceritakan tentang Samuel yang menjadi hakim di Israel, dan karena sudah tua, Samuel mengangkat 2 orang anaknya, Yoel dan Abia, untuk menjadi hakim di Beersheba. Kita tahu bahwa Samuel ketika dia memimpin orang Israel sebagai hakim, ada beberapa tempat yang menjadi pusat pemerintahan Samuel. Itu di Beersheba, di Silo, dan di Ramah. Nah, karena dia sudah tua, jadi aktivitasnya mulai berkurang. Dia mempercayakan di Beersheba dipimpin oleh anak-anaknya. Dan ternyata saudara, kepemimpinan anak-anaknya Yoel dan Abia tidak seperti Samuel. Karena dikatakan mereka itu mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan, beda dengan papa mereka Samuel. Salah satu itu yang menjadi alasan orang Israel datang berkumpul kepada Samuel di Ramah dan meminta raja untuk memimpin mereka. Sekalipun alasan juga yang utama, mereka mau seorang raja yang memimpin mereka biar sama dengan kerajaan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang dipimpin oleh raja. Mendengar keinginan orang-orang Israel, Samuel kesal. Tapi sekalipun kesal, dia datang kepada Tuhan, bertanya, membawa kekesalannya pada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, bagaimana ini dengan keinginan orang Israel? Tuhan menjawab, jangan kesal,
Karena bukan ngana yang dorang tolak, mar kita. Tapi terima apa yang dorang permintaan itu, tapi ingatkan mereka baik-baik bahwa akibat mereka mau dipimpin seorang raja manusia, maka akan ada banyak hal yang harus mereka berikan kepada raja. Termasuk diri mereka akan menjadi budak dari raja. Yang terbaik dari yang mereka punya, semua kekayaan akan diberikan kepada raja. Anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan akan diberikan kepada raja untuk bekerja pada raja. Tapi karena keinginan orang Israel ingin jadi seperti bangsa lain, mereka berkeras mau seorang raja. Dan saudara, Tuhan melalui Samuel mengabulkan apa yang diminta oleh orang Israel. Dan kita tahu pemerintahan orang Israel dari teokrasi pimpin oleh Allah menjadi monarki seorang raja. Dan raja pertama itu Saul. Nah, saudara, dari pembacaan ini kita belajar. Pertama, anak-anak Samuel tidak bersikap seperti Samuel. Mereka beda dengan papa mereka. Kemungkinan juga karena Samuel banyak berpindah tempat. Tetapi yang lebih utama mau mengajar kepada kita bahwa ketika Tuhan menganugerahkan anak-anak kepada kita, dipercayakan kepada kita, maka mari kita membawa anak-anak kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kita orang tua. Benar, kita orang tua yang dipercayakan Tuhan untuk membesarkan, untuk mendidik mereka. Tapi ingat, mereka itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Karenanya bawa anak-anak kita bergantung kepada Tuhan. Ketika mereka bergantung kepada Tuhan, saudara, sebagai orang tua, kita tidak akan ragu, kita tidak akan khawatir kedepannya mereka akan jadi seperti apa. Karena firman bilang bahwa masa depan itu sungguh ada dan Allah merancangkan damai sejahtera. Karenanya kita harus percaya kehidupan anak-anak kita itu masa depan yang cerah bersama Tuhan. Dari kita orang tua mengajar mereka bergantung kepada Tuhan. Dan juga sebagai orang tua kita menjadi berkat untuk mereka. Jangan khawatir ketika anak-anak kita bergantung kepada Tuhan, pada waktunya mereka tidak akan mengabaikan kita sebagai orang tua. Tetapi mereka akan dengan kasih dari Tuhan Allah, mereka akan menghargai kita, mereka akan menghormati kita, tapi juga mereka bisa menjadi berkat untuk kita. Tapi saatnya ini kita orang tua menjadi berkat untuk anak-anak sambil membawa anak-anak lebih mengenal Tuhan yang telah menjadikan mereka sehingga mereka benar-benar bergantung kepada Tuhan, pemilik segala sesuatu, Tuhan yang tahu segala sesuatu, Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang terbaik. Orang tua terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Karenanya bawa anak-anak kita bergantung pada Tuhan. Karena ketika mereka hanya bergantung kepada kita manusia, sekalipun orang tua, satu saat mereka akan kecewa. Karena kita manusia. Tapi ketika mereka benar bergantung kepada Tuhan, engkau tidak akan kecewa sebagai orang tua, anak-anak tidak akan kecewa. Tapi sama-sama menikmati berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa, bahkan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika itu kita lakukan pun dalam keluarga, maka nepotisme akan jauh dalam kehidupan kita. Baik itu dalam persekutuan kecil, organisasi kecil, sampai dalam organisasi besar, apapun itu. Karena kita mulai belajar menggantungkan hidup kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Allah, maka jauh dari nepotisme. Selanjutnya kita belajar ketika orang Israel ingin punya raja, itu didasarkan pada keinginan mereka jadi sama
dengan bangsa-bangsa yang lain yang punya raja manusia. Nah, dengan keinginan itu membawa mereka justru terikat pada perbudakan. Padahal Tuhan Allah yang menjadi raja mereka, Tuhan Allah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, membebaskan mereka sebagai budak dan menjadi orang merdeka. Dan Tuhan Allah juga yang sudah menyertai mereka berada di padang gurun. Tuhan juga yang telah membawa mereka memasuki tanah Kanaan. Dan Tuhan juga yang terus memimpin mereka, bahkan memberkati mereka. Karena Tuhan mau mereka benar-benar menikmati kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Tapi karena keinginan mau jadi sama dengan bangsa lain, mereka rela untuk jadi budak dari raja yang akan memimpin mereka. Dan keinginan itu pun Tuhan izinkan untuk mendidik orang Israel. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan sejarah orang Israel, banyak kali raja yang memimpin itu jahat. Banyak kali merugikan mereka. Tapi itulah bentuk keinginan yang ingin jadi sama seperti orang lain. Nah, saudara, firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa pribadi kita ini adalah anak Tuhan. Kita sebelum dibentuk dari kandungan ibu, Tuhan tahu siapa torang. Sebelum torang keluar dari kandungan ibu, Tuhan kuduskan. Artinya bahwa Tuhan mengenal engkau dan Tuhan tahu akan menjadi apa engkau. Dan pribadimu sangat berharga di mata Tuhan. Karena dia sangat mengasihimu, dia sangat mencintamu. Dia mau engkau menjadi seperti yang dia mau. Karenanya, jadilah diri sendiri seperti yang Tuhan mau. Kenali siapa dirimu di dalam Tuhan, maka engkau akan tahu apa karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan menjadi iri dengan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Engkau tidak akan menjadi seorang yang meniru orang lain, tetapi engkau akan menjadi dirimu dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Menginginkan yang bukan milikmu, nah, itu kan bisa membawa kita ketika dalam pekerjaan menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, maka akan terjerat dengan korupsi. Bukan kok orang punya, orang mau ambil. Bukan kok orang pebagian, orang mau backing. Korupsi, kolusi bisa menjerat kita. Karena apa? Mau lebih dari apa yang orang punya. Tapi ketika kita sadar siapa diri kita di dalam Tuhan, maka kita akan mampu bersyukur, kita mau melakukan bagian kita, dan kita akan menikmati apa yang menjadi karya Tuhan bagi kita. Tapi juga kita akan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan meniru orang lain. Jangan iri orang lain. Jangan mengingini kepunyaan orang lain. Tapi bersyukurlah dengan apa yang engkau miliki. Bersyukurlah dengan keberadaanmu di dalam Tuhan. Karenanya terus dekat dengan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus. Yang ketiga, kita belajar Samuel diperhadapkan dengan kekesalan dari orang Israel. Dia tidak langsung marah ke orang Israel. Dia tidak langsung bilang, kita sekerja sehingga mati selama ini, cuma itu ngoni penghargaan pak kita, ngoni abaikan kita. Tidak. Tetapi dia membawa kekesalannya kepada Tuhan. Dia membawa keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia membawa semua apa yang ada di hatinya, ada di pikirannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia. Nah, saudara, ada banyak hal yang diperhadapkan kepada kita. Diajar kepada kita, mari kita bawa semua kepada Tuhan. Apapun itu, engkau dalam persoalan keluargamu, engkau dalam persoalan pekerjaanmu, engkau dalam persoalan pelayananmu, apapun itu saudara, mari bawa kepada Tuhan sekecil apapun. Karena Tuhan bilang,
Setia dalam perkara kecil, engkau diberkati dalam perkara besar. Jadi jangan nanti tunggu ada perkara besar baru mau bawa Pak Tuhan. Belajar dari perkara kecil, kita bawa kepada Tuhan Allah di dalam Yesus yang telah rela menderita untuk kita, mati untuk kita, tapi bangkit untuk kita. Bawa semua apapun persoalan hidup kita, keinginan, kerinduan kita, harapan kita hanya kepada Tuhan. Saudara, engkau tidak akan dikecewakan ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan apa yang menjadi tema kita ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, mengajak anak-anak kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita hanya melihat kepada Tuhan, tidak iri dengan orang lain, hanya mengenal diri sendiri di dalam Tuhan, dan ketika kita membawa seluruh persoalan, pergumulan, harapan, kerinduan kita kepada Tuhan, maka kolusi, korupsi, nepotisme itu akan menjauh dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi ketika kita lebih mengandalkan diri sendiri, maka saudara, engkau akan menjadi egois dan engkau akan menginginkan apa yang bukan milikmu. Maka terjeratlah engkau dalam kolusi, korupsi, nepotisme. Tapi ingat, engkau adalah milik Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Dia sangat mengasihimu. Dia sangat mencintaimu. Kenali Tuhan kita lebih dekat. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan kekal bagimu. Kenali Dia, akrab dengan Dia. Maka engkau akan mengenal siapa Dia sesungguhnya. Bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Dia. Dia Allah pelindungmu. Dia Allah menjagamu. Dia Allah memberkatimu. Dia Allah yang memberikan yang terbaik untuk kehidupanmu. Dan Dia Allah yang mengangkat engkau naik bukan turun. Allah yang menjadikan engkau kepala bukan ekor. Allah di dalam Yesus yang senantiasa hidup bersama denganmu dan tidak pernah membiarkanmu. Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, suara hatimu Engkau beri bagi kami, bahwa hidup kami hendaknya bergantung kepadamu. Biar itu juga yang kami ajarkan kepada anak-anak kami, teman kami, saudara kami, keluarga kami, jemaat kami, untuk bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Dan kami tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena kami tahu siapa kami di dalam Tuhan, pribadi yang begitu berharga. Kau juga mengingatkan kami untuk mau menaruh semua kepada Tuhan Allah. Apapun yang kami alami, kami hadapi, yang kami rindukan, kami taruh kepada Tuhan di dalam Yesus. Terima kasih untuk suara hatimu yang Engkau bukakan lagi bagi kami. Tolong kami Roh Kudus untuk mampu berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga hidup kami benar-benar memuliakan Engkau. Bahwa kami lebih akrab dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Karena kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Kita akan mengaku iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Bapa dalam sukacita yang boleh kami nikmati pagi ini. Engkau menyertai, Engkau memberkati, bahkan Engkau hadir di tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, damai-Mu, ketenangan-Mu, kekuatan-Mu kami alami lagi saat ini. Olehnya terpujilah Bapa dalam Yesus. Kami memberi persembahan, kuduskan apa yang kami beri berguna untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Bawa kami untuk terus berpengharapan kepadamu, untuk tidak khawatir, karena ini pelayanan-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Berkat-Mu terus indah mengalir bagi pribadi kami, keluarga kami, tapi juga keutuhan Jemaat Rondor Panikibawa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk pemerintah kami yang ada di pusat, dari Bapak Presiden Jokowi sampai di provinsi, di Kota Madia Manado, di kelurahan, di kecamatan kelurahan, sampai di lingkungan kami. Tuhan berkati pemerintah kami, beri selalu hati yang berpengharapan kepada Tuhan, hati yang menggantungkan hidup kepada Tuhan, maka benarlah mereka menjadi hamba-Mu yang melakukan tugas tanggung jawab dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kami cintai. Ada banyak pergumulan, tapi ketika mereka berharap kepada-Mu, Tuhan, Engkau memampukan mereka. Sebagai rakyat Indonesia kami berdoa, keutuhan tetap Engkau beri bagi kami dan perlindungan sempurna bagi kami. Sebagai umat pilihan-Mu, membawa kekuatan bagi kami untuk tetap percaya, sehingga kami mendapat berkat, tapi kami juga menjadi berkat untuk keutuhan bangsa Indonesia yang kami cintai. Karena terima kasih untuk gereja-Mu, Gereja Masih Injili di Minahasa. Terima kasih untuk kami yang ada di Jemaat Rondor Panikibawa. Kasih Bapa sempurna bagi kami, menyertai setiap pribadi kami, dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Theo Tawaris Master Teologi, bersama keluarga, kuasa Tuhan sempurna bagi mereka. Semua badan pekerja majelis jemaat, penasihat majelis jemaat, semua pelayan khusus, komisi kerja, tim doa, pegawai gereja, kostor, semua kami
yang mengambil bagian dalam pelayanan di Jemaat Rondor diberi kekuatan, sukacita, kemampuan, dan kerinduan hati hanya untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kami programkan, Bapa menyertai, memberkati. Terima kasih untuk persekutuan ibadah yang boleh tercipta. Engkau memberkati tim multimedia, memberkati prokantor dan tim musik, memberkati pelayan khusus yang boleh bersama Penatua Gilbert Maramis dan Penatua Wong Pangsing. Kasih Tuhan sempurna bersama dengan mereka. Kasih Tuhan melampaui segala sesuatu dalam memberkati mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa untuk semua jemaat Rondor Paniki Bawah yang saat ini juga dalam sukacita untuk merayakan hari ulang tahun keluarga. Secara khusus pada tanggal 17 September, keluarga Poluan Mamusung ulang tahun pernikahan yang ke-21. Mereka yang akan merayakan ulang tahun pribadi pada tanggal 14 September, Adelaida Sandra Adeline Sondak, 54 tahun, Liviana Sena Pasuhuk, 29 tahun, Neil Ceprong, 39 tahun, Fernando Kopalit, 79 tahun. 15 September, Jeffrey Loho, 50 tahun. 16 September, Van Erik Gabriel Kawatu, 34 tahun, Esther Ameliani Manurip, 23 tahun, Sofia Kumaunang, 65 tahun. 17 September, Laurina Wikelmina Pongo, 72 tahun, Kresto Iska, 24 tahun, Sonya Tumanduk, 43 tahun, Bartolomeus Raintung, 62 tahun, Kaisera Starlia Injili Tulus, 9 tahun, Rafael Aldi Septian Henry Alo, 18 tahun. 18 September, Kimberly Samalam, 9 tahun, Roni Wilar, 56 tahun, Rovito Sompi, 19 tahun, Adri Howan, 62 tahun. 20 September, Friona Waluko, 6 tahun, Mayra Mondigir, 18 tahun, Stefania Kolanus, 13 tahun, Jelova Manoy, 6 tahun, Heni Tiko Alu, 62 tahun, Hana Tiko Alu, 59 tahun. Engkau Bapa yang mengasihi mereka, yang menyertai mereka di hari sukacita yang mereka nikmati. Terpuji Engkau Tuhan. Memberkati juga mereka yang dalam pergumulan karena sakit dalam proses pengobatan pemulihan. Secara khusus Bapak Hendrik Pinontoan sementara dirawat di Rumah Sakit Profesor Kando. Bapak Gans Bobi Harman, Ibu Siska Makaleu, Ibu Yeti Antara, Ibu Yece Lintang, Ibu Selvi Kapong, Bapak Jemi Engka, Ibu Yoke Lonto, Bapak Julis Undap, Ibu Laurin Pongo, Ibu Elfrida Karamoy, Bapak Rudolf Pandeirot, Ibu Mike Christoffel, Bapak Rudi Christoffel, Bapak Alex Oro, Ibu Fani Pinatik Lapot, Adi Elhana Weken, Bapak Michael Kindangen, Ibu Eugenia Sumangunsong Tambunan, Bapak Vivi Pasuhuk, Bapak Roy Kekombaitan, Bapak Dance Sumakut, Bapak Victor Rambing, Ibu Ella Damar, Ibu Katrin Lapian, Bapak Adolf Barahama, Ibu Mina Tahulending, Ibu Since Makahakung, Ibu Kopalit Manopo, Ibu Ripka Bawanto, Saudara Dodi Nelwan, Bapak Jemi Nelwan, Ibu Patilima Kambe, Bapak Andri Sondak. Kasih-Mu sempurna menyertai mereka, memberi kekuatan, ketenangan, kedamaian, bahkan menyembuhkan mereka. Terpuji Engkau Bapa. Semua anggota Jemaat Rondol dalam kasih karunia Tuhan, suami istri, Bapak Ibu, anak-anak pemuda remaja sekolah minggu. Terima kasih Bapa, ini kami yang berdoa, mengucap syukur. Dalam nama Yesus yang mengajar gereja-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini, disilakan berdiri. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dalam persekutuan ibadah di minggu bentuk kedua dan menyertai perjalanan kita sepanjang minggu ini. Amin.